Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyealloa sibuntul makisen seganginake Siti Nurhaida, guru bahasa daerah generasi Smart School berkarakter cerdas ki. Annyealloa eroka angerangangki materi memahami adat daerah suku Makassar ya reka ampai ngisengi adat nato Mangkasarka. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan makna pengertian adat daerah Makassar baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi teks adat daerah suku Makassar. Jadi sebentar di akhir materi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Siapa yang berani untuk menjawab pertanyaan ini akan saya beri satu hadiah, yaitu menyampaikan kepada guru bahasa daerahnya untuk menaikkan nilai bahasa daerah karena telah berani menjawab pertanyaan dari pelajaran hari ini. Ada atau adat. Apa nikanaya ada? Ada mengandung arti bahwa sesuatu yang sudah ditetapkan berlakunya sejak dari dahulu turun-temurun dari generasi ke generasi. Ada atau adat merupakan aturan hukum adat, yaitu salah satu aspek yang mengatur pelaksanaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan orang Makassar. Jadi yanne adakah iyan jo ngatoroki antikama batena japana katalasana to Mangkasarka, bagaimana dia melaksanakan aturan-aturan atau ada sistem norma yang ada di kehidupan orang suku Makassar. Ada bersifat preventif untuk menjaga stabilitas negara. Jadi setiap daerah, setiap provinsi itu memiliki masing-masing adat atau aturan di tempat mereka. Nah, ini ada bersifat preventif untuk menjaga stabilitas negara, menghalangi segala perbuatan jahat dari penjahat, mencegah perbuatan sewenang-wenang atau aniaya dari orang-orang kuat, dan melindungi orang-orang yang lemah. Jadi ada ini nakatutui tau irawaya solana tenanani pakarasu-rasu ritaun maniaka, atau orang yang kuat atau orang yang seperti memiliki jabatan, agar adanya adat ini agar orang tinggi itu tidak merendahkan orang yang lemah, seperti itu. Kemudian ini ada corak hukum adat suku Makassar. Dalam kehidupan sehari-hari, suku Makassar masih sangat terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya yang terkenal sakral dan keramat, yang seluruhnya disebut pangadakang.
Lek jaki ngasih langir gitu anti kamanjo di kanaya pangadakang. Lek baki acini tahu puna niat tahu atau ni anak-anak tena ngisi ngapa tabe ri tau toana atau kajai cari tanah puna ri tau toana biasa anak-anak tahu anak-anak tena pangadakan Jadi dia tidak memiliki norma atau tidak memiliki aturan-aturan. Nah, jadi itu pangadakang aturan-aturan adat yang terkenal sakral dan keramat. Nah, ini dia. Kemudian dalam adat itu atau ada di dalamnya siri. Nah, makna siri dalam masyarakat suku Makassar sangat begitu berarti sehingga ada pepatah Makassar yang mengatakan siri kaji nani mantang atalasa rilinoa. Punatena mo siri nu mate moko kaniakang ngami angga na olo-olo ka. Jadi ini pepatah suku Makassar. Di sini bisa kita lihat bagaimana penajaman kata-kata. Tena mo siri nu mate moko. Jadi kata itu menekankan ketika kita sudah tidak memiliki siri atau rasa malu, kita lebih baik mati atau tidak usah hidup. Nah, apa batuan nanjo sumpaeng? Hanya karena siri kita masih tetap hidup. Kalau sudah malu tidak ada, maka hidup ini menjadi hina seperti layaknya binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Angapa nanikanai lebih hina daripada binatang? Nah, sabasen tu olo-olo ka tena memang jadi sarei pikiran, tena jadi sarei ulu dipakai mikiri. Tena kama kate taua ni sareki pikiran, ni sareki siri. Solanna apa? Solanna kuleki katutui kalenta rigaus salaya. Nah, jadi mengapa orang suku Makassar ini mengatakan ketika sudah tidak ada malu, maka hidup ini menjadi hina. Kalau yang tadi mate moko, jadi mending tidak usah hidup daripada tidak ada rasa malu kita. Kemudian, corak hukum adat suku Makassar. Begitu tinggi makna dari siri hingga dalam masyarakat Makassar tidak memiliki harga diri, seseorang itu lebih baik mati. Sebab hidup layaknya binatang lebih baik dibandingkan manusia tanpa rasa siri atau tanpa rasa malu. Jadi kata memang ni ajar ki anti kama tahu tahu Makassar ka amal laki ni kanaya siri. Dek baki langir todong siri na paceh. Nah, ia minjo bagian ri hukum adat suku Makassar. Nia siri na pace. Siri kata siri dalam bahasa Makassar bermakna rasa malu. Sedangkan pace memiliki makna semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kesedihan atau kepedihan individu lain dalam sebuah komunitas, yaitu solidaritas dan empati. Jadi siri itu yang tadi saya jelaskan merupakan rasa malu. Nah, pacenne singkame antikama nyawata ancini kita pun nia susana, nia antikama nyawata pun cini kita kodi pakasya nanti kama kate pakasya ta ero antulu ginjo tahu ya menjadikan nia pace lalan ri atinta. Makanya mengapa pace dikatakan memiliki makna semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain. Nah, di sini ada struktur siri dalam bahasa Bugis. Ada 4 kategori, yaitu siri ripakasiri, siri mapakasiri, siri atau yarika tapelas siri, maka pakna mate siri. Jadi dalam suku Makassar ini ada 4 rasa malu yang dimiliki oleh suku Makassar. Jadi yang pertama itu siri atau dipermalukan ripakasiri. Dipermalukan, kemudian mapakasiri atau berbuat sesuatu yang memalukan. Kemudian yang ketiga tapelas siri atau orang yang hilang sirinya atau hilang rasa malunya. Kemudian yang keempat mate siri, ini sudah mati. Dia sama sekali tidak memiliki rasa malu.
Kita mulai dari siri ripaka siri. Siri yang berhubungan dengan harga diri pribadi serta harga diri atau harkat dan martabat keluarga. Siri jenis ini adalah sesuatu yang tabu dan pantang untuk dilanggar karena taruhannya adalah nyawa. Jadi saring-saring ini siri na puna ripaka siri na sahabat nyawa. Nyawa balin na puna ini paka salah-salen ne. Ngapa apa contoh puna siri ripaka siri? Nia sere contoh laku pabatuang mangeri kate singkama mi anne jamanga. Nah mi. Sebagai contoh dalam hal ini adalah membawa lari seorang gadis atau dalam bahasa Makassar biasa ki alangere kini kanaya anyala ya reka silariang. De bahasa meki rolo ancini ki antikama pelena silariang. Nah, yanjo najarakangi antikama ada na to mangkasaraka takule tawa anggaukang injo nikanaya silariang nasabasana mo batena anjo apaka siri atau ripa kasiri ki tau toa siagam bija pamanakanta. Maka pelaku kawin lari baik laki-laki maupun perempuan harus dibunuh, terutama oleh pria keluarga perempuan atau karena telah membuat malu keluarga. Jadi ini ketika si pria dan wanita dari suku Bugis melakukan silariang, maka imbalan yang harus didapatkan dari keluarga itu adalah dibunuh atau nyawa. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan bahwa silariang ini atau anyala ini sangat membuat malu keluarga, terutama kedua orang tua. Makanya taruhannya adalah nyawa. Karena sebagai seorang gadis, suku Makassar kita harus memiliki attitude yang baik, tidak boleh bertingkah yang berlebihan. Itu mencerminkan bagaimana gadis suku Makassar yang berattitude atau berperilaku baik. Nah, ketika dia melakukan silariang, tentu orang tua ini pasti tidak akan berterima. Kalau bukan pihak laki-laki yang dibunuh, mungkin pihak perempuan atau si perempuan ini atau si laki-laki ini yang akan dibunuh sebagai bayaran dari rasa malu yang dia berikan kepada keluarga. Nah, ada lagi contoh lain siri ripaka siri. Contoh lainnya adalah kasus kekerasan seperti penganiayaan atau pembunuhan, di mana pihak atau keluarga korban yang merasa terlanggar harga dirinya atau sirina wajib untuk menegakkannya kembali, kendati ia harus membunuh atau terbunuh. Utang darah harus dibalas dengan darah, utang nyawa harus dibalas dengan nyawa. Dek baki acini di kampung atau nyasek rekajariang niat tawa si berangi nampa yenne korban nga loko ki yareka hamutera ngina saba anjo asibundu ki segan tawa biasa anjo bijana yari kata toanna punatena na tarima injo panggokanna biasa na balas aki iya pa na kulle asau nyawana punna na bunotongi anjo ambunoa anakna. Ya minjo nikana utang darah harus dibalas dengan darah, utang nyawa harus dibalas dengan nyawa. Biasa ke pemput alangere punna niat mototoa atau kabijana anjo korban anak-anak punna takulle ko kubuno kwalle mo ko naong ku pakacera singkama antikama cerakna andikku nu pasulu. Nah biasa ki injo punna sandak mularrona nasaba siri mi harga dirinya yang tercoreng. Harga dirinya tercoreng karena merasa direndahkan karena telah mengambil salah satu keluarga atau sanak saudara. Di situ biasa terjadi pembalasan ketika pihak keluarga korban tidak berterima. Ini namanya siri ripaka siri. Nah, dalam keyakinan orang Makassar bahwa orang yang mati terbunuh karena menegakkan siri, matinya adalah mati syahid atau yang mereka sebut sebagai
mate risantangi atau mate rigolai, yang artinya bahwa kematiannya adalah ibarat kematian yang terbalut santan atau gula, dan itulah sejatinya kesatria. Nah, aneh mate nisantangi atau mate rigolai, lek baki langir mate risantangi atau mate rigolai. Ngapa nih karena risantangi punan tu lek baki acini gangam punan nisantangin tu nyamang itu. Nah, ia menjo nakana to Mangkasar karole bajikanga mate risantangi. Dia lebih mau mati dalam berjuang atau menegakkan siri daripada harus mati sia-sia. Karena kepercayaan orang suku Makassar itu ketika menegakkan siri atau sedang berjuang itu maka terhitung mati syahid. Contoh, kalau misalnya ada peperangan sukunya atau sukunya yang terhina, dia berperang untuk membela sukunya dan kemudian ia mati, itu dikatakan mati syahid. Itu juga dikatakan sejatinya kesatria. Maka disebut mate risantangi atau mate rigolai. Nah, ini prinsip yang biasa dipegang oleh laki-laki dari suku Makassar yang terkenal tegas dan pemberani. Dia berani mati demi menegakkan siri. Dia berani mati untuk menegakkan harga diri atau menegakkan harga diri suku dari harga diri sukunya. Kemudian pindah ke poin kedua, letek meri makarwana, yami anjo siri, mapaka siri-siri. Dibagi langir apakah siri-siri nan nede dibagi langir itu. Nah, siri jenis ini berhubungan dengan etos kerja. Hal yang terkait dengan siri, mapaka siri-siri serta hubungannya dengan etos kerja yang tinggi adalah cerita-cerita tentang keberhasilan orang-orang Makassar di perantauan. Ada juga pepatah yang mengatakan punna tena siri nu angin ramokorong mingka punna nia sirita teaki apakah siri-siriki. Jadi ini bermakna ketika tidak memiliki rasa malu, lebih baik pinjamlah kepada orang yang memiliki rasa malu. Artinya ini mengajarkan untuk kita bagaimana bisa memelihara diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Makanya kita disuruh harus dan sangat memiliki harga diri atau siri. Kemudian punania sirita teaki apakah siri-siriki. Nah, ketika kita memiliki harga diri atau sudah memiliki rasa malu, setidaknya kita jaga harga diri itu, kita jaga rasa malu itu agar kita seperti yang tadi saya katakan terpelihara dari perbuatan yang tidak baik. Dengan dimotori atau dimotivasi oleh semangat siri sebagaimana ungkapan orang Makassar, tak kunjunga bangun turu, naku gunciri gulingku, ku alea ngitalanga na toalia. Nah, ini seperti pernah ki dengar lirik lagu tak kunjunga bangun turu, naku gunciri gulingku, ku aleang ngitalanga na toalia. Pernah ki dengar toh? Nah, itu artinya begitu mata terbuka atau bangun di pagi hari, arahkan kemudi, tetapkan tujuan kemana kaki akan melangkah, pasang tekad, lebih baik tenggelam daripada balik haluan atau pulang ke rumah sebelum tercapai cita-cita. Ini juga pernah saya bahas sebelumnya di materi yang lalu ya, tentang bagaimana prinsip seorang suku Makassar lebih baik tenggelam daripada balik haluan atau pulang ke rumah dengan tangan kosong atau sebelum tercapai cita-cita. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena dia menghindari apakah siri-siri. Dia menghindari dirinya untuk melakukan sesuatu yang memalukan. Misalnya dia lebih memilih tenggelam karena harga dirinya sudah merantau jauh-jauh, namun masih belum sampai di tujuan, dia sudah patah semangat, kemudian pulang ke rumah dengan tangan kosong. Makanya dikatakan apakah siri-siri itu kalau dia lakukan, dia sudah mempermalukan dirinya. Kenapa? Karena ia tadi tidak sudah dia pergi tapi membawa dengan tangan kosong. Jadi sekali layar terkembang,
Pantang biduk surut ke pantai sebelum tercapai pula harapan. Selain itu, siri atau mapaka siri-siri juga dapat mencegah seseorang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, adat istiadat, dan perbuatan lainnya yang dapat merugikan manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Jadi ini selain itu siri juga dapat mencegah seseorang melakukan hal yang bertentangan. Jadi misalnya ketika lihat bagaimana anak gadis yang keluyuran tengah malam, itu kan sudah melanggar nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, dan adat istiadat. Nah, nilai-nilai moralnya seperti apa? Kate bainea takuleaki lumara punna bangi mo mangaribi puwe na kisulu bala biasa tawa na carita maki sampai balat anak-anak se'ri konau bak bayane nampak tuli mak lumarana. Nah, itu sudah melanggar nilai-nilai moral. Makanya biasa kedua orang tua itu ketika kita sudah melakukan hal-hal yang sudah di luar aturan-aturan adat, biasanya orang tua kita itu menegur dengan cara, "Ina, teki apakah siri-siri kina?" Nah, pernah pasti dengar itu. Teki apakah siri-siri ki? Atau ketika misalnya di sebuah sekolah ada pertandingan, kita ke sekolah lain untuk bertanding, biasanya guru atau teman-teman kita menyemangati dengan kata meskipun tidak menang, setidaknya teko pakai siri-siriki. Nah, setidaknya meskipun kita tidak menang dalam pertandingan itu, paling tidak membuat malu. Bagaimana tindakan membuat malu atau pakai siri-siri kalau di ranah sekolah dalam pertandingan? Contoh, kita bermain curang, lomba yang seharusnya dilakukan dengan kejujuran, kita bermain curang. Nah, iya minjo nih kan apakah siri-siri ki? Itu membuat malu. Nah, ki paham minne to punna kate bebenean tikama punna apakah siri-siri, bagaimana itu mencegah seseorang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan adat istiadat. Jadi anne nilai moral ka, agama ya, na ada ka, biringasenji asing kama. Yang ya mi anja contohna punna baine ki tena dipasang ki lumara dudu punna bangi mo. Nah, kate punna burak-burak ne ki katutui tongi kalenta paralu ki anjagai kalenta tiai baine ji bawang akul yang jage kate pun burak ne ya paralu ki anjagai. Nah, ya menjo ki katutui bawata ki katutui lilata angkanangi kana rak masaka. Nah, solana tena na ki paka siri-siri ki tau to anta. Contoh, anak laki-laki yang ketika bergaul atau pergi ke tempat umum, kemudian berbicara kasar atau berbicara kotor. Nah, di situ ketika ada orang yang lebih tua dari kita tanpa sengaja mengenal kita, otomatis dia pasti mengatakan, ya anak na ya nunjo, anak na dengan nunjo. Nah, itu sudah membuat apakah siri-siri kita utuanta. Nah, sahabat anak-anak, anak na ya nukodina bawana. Ya minjo ni kana berat-berat ni atong paralu ki angka tutui lilata bene atong kajami di kamakamayan ne ya tompa baine gak ganaun tanjana ingka kapunna pau sikali sangin carita kode atau apa ora masaki kika tutui lalu jadi ya, itu yang dikatakan nilai-nilai moral, agama, dan adat istiadat. Karena orang suku Makassar ini memang dia tegas, keras, namun tidak kasar. Tidak kasar, beda dengan yang dikenal orang-orang katanya orang Makassar itu kasar, padahal tidak. Kepribadiannya itu memang dia tegas. Nah, makanya dari ketegasan itu kadang dinilai keras karena bagaimana kita menunjukkan kepada orang-orang cara berbicara kita. Oke, lanjut siri atau tapela siri. Nah, apa kananya tapela siri? Artinya rasa malu seseorang itu hilang atau terusik atau ada yang mengganggu harga diri kita karena sesuatu hal. Misalnya ketika seseorang memiliki utang dan telah berjanji untuk membayarnya, maka si pihak yang berutang berusaha sekuat tenaga untuk menepati janjinya atau membayar utangnya sebagaimana waktu yang telah ditentukan atau disepakati.
Ketika sampai waktu yang telah ditentukan, jika si berutang ternyata tidak menepati janjinya, itu artinya dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Nah, kenapa dikatakan orang ini mempermalukan sendiri dirinya? Karena dia telah menunjukkan bagaimana kepribadian dirinya, bahwa perkataannya tidak dapat dipercaya. Jadi itu sama dengan merendahkan harga diri kita sendiri. Berbeda dengan prinsip orang Makassar yang ketika dia berjanji, dia pantang untuk ingkar. Nah, kenapa dikatakan rasa malu seseorang itu hilang atau terusik? Karena akibat perbuatan dari dia sendiri, di mana ketika dia berjanji, dia ingkar. Nah, padahal dalam konteks itu ketika kita memiliki hutang kepada seseorang, itu wajibnya memang kita harus lunasi. Kalaupun tidak, ketika kita telah berjanji kepada orang untuk melunasinya, apapun caranya, biasanya orang suku Makassar itu bisa membayar utang tanpa ditagih karena dia memiliki siri, dia memiliki harga diri. Dia akan merasa terhina kalau sampai ditagih. Nah, kalau sudah ditagih kemudian dia berjanji tapi ingkar, itu sama saja dengan tapela siri, atau dia merendahkan sendiri atau dia mempermalukan sendiri dirinya. Nah, contoh tapela siri marainganga, kuale sere contoh punna nia buratne anjanji nia sere buratne anjanji bainia karena eroki mangi napasuroi. Nah, janji mi naletomi poin napawang anjo totoana beneyang karena ero ka ampasuroi salang anatta mingkaka ritangana agadanga abilu minjo pak maitna teami napasuronjo tawa benea nampa amilei baine maraeng ya minjo nikana ingkar ki atau napakasiri ki kalena nasaba angapai tenana dia tidak menepati janjinya untuk melamar seorang gadis itu, dia sudah ingkar. Nah, itu sangat berbeda kan dengan prinsip orang-orang suku Makassar, di mana dia telah berjanji, dia akan berusaha untuk menepati janjinya. Nah, orang suku Makassar yang masih memegang teguh nilai-nilai siri ketika berutang yang tadi saya katakan tidak perlu ditagih, karena tanpa ditagih dia akan datang sendiri untuk membayarnya. Itulah tanda orang yang menjunjung tinggi harga dirinya. Nah, ini mate siri. Siri yang satu ini berhubungan dengan iman dalam pandangan orang Bugis Makassar. Orang yang mate sirinya adalah orang yang di dalam dirinya sudah tidak ada rasa malu atau iman sedikit pun. Jadi ini bedanya mate siri sama siri tapela siri. Jadi kalau orang orang tapela siri itu dia yang membuat dirinya mempermalukan dirinya, tapi dia masih memiliki harga diri cuman sedikit. Nah, beda dengan siri mate siri. Dia sudah tidak memiliki sedikit pun. Orang seperti ini diapakan juga tidak akan pernah merasa malu, atau yang biasa disebut sebagai bangkai hidup yang hidup. Atau pernah mate siri mo, atau orang yang tidak ada malunya, biasa ki angkanangi kepala rupa toh. Nah, betapa hina dan tercelanya orang seperti ini dalam kehidupan masyarakat. Aroma busuk akan tercium di mana-mana, tidak hanya di lingkungan, bahkan di tempat-tempat ibadah. Akan terasa menyengat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, jual beli putusan mafia, anggaran mafia pajak, serta mafia-mafia lainnya akan senantiasa mewarnai pemberitaan media setiap hari. Nah, na'udzubillahi min zalik. Jadi ini mate siri, angapa nih karena korupsi mate siri. Nasaba tena musirina nasaba angapai orang-orang yang tidak memiliki rasa malu itu mengambil hak yang bukan miliknya, sebab korupsi sama saja dengan mencuri atau paluka. Terlebih lagi yang dicuri itu dalam jumlah besar. Jadi tomate sirik minne pun nanggokan ini karena ya korupsi. Angapa nakama solana aluka kidoe jain jo ni karena ya korupsi. Ya minjo ni karena tomate sirikna.
Nah, ada lagi contoh lain. Kenapa saya tegaskan ini untuk contoh ini untuk anak-anak gadis yang ada di sekolah? Karena sudah banyak aplikasi yang seperti aplikasi TIK, ya itu tah. Nah, itu sudah banyak yang ikut tren, memamerkan bentuk tubuhnya yang seharusnya itu tidak pantas, itu melawan norma dan adat. Dia lakukan, ia biasa nih karena itu mati menjadi na siri nih, tena na siri-siri yang pakai cinika yang kalian nari jaya tahu mempertontonkan sesuatu yang tidak pantas, apalagi kita tuh orang suku Bugis Makassar itu ndak wajar. Jadi kika tutui kalian tak nasabab punna kika uka nginjo kuleki ni kana mau mati siri atau totena mau siri nah. Nah, kama minjo sumpaeng papilajaran kebabatuan ki mangeri kate ane irampiku nia apa papaka biasa makasih rena apa pasana tau mangkasaraka pasala nasiri yane sumpaeng kebabatuan ki rikate nia to punaki urangi kelle miki jawab ne makarwaya siapa jai nasiri ilalang aturan na adakna to mangkasaraka. Yang tadi juga saya baru-baru jelaskan. Jadi yang pertama, apa pesannya orang Makassar tentang siri? Nah, kemudian yang kedua, berapa banyak siri dalam aturan adat hukum Makassar? Kemudian yang ketiga, ini yang tadi terakhir saya sebutkan, apa sak bukan marena puna atau matemo sirina? Oke, yang keempat, apa semboyanna atau mangkasaraka pasalakna siri? Biasanya kilangere. Jadi ada semboyan atau kata yang paling biasa kita dengar dari orang-orang Makassar tentang siri. Baik, saya persilahkan kepada teman-teman yang ada di sekolah untuk mengangkat tangannya barang siapa yang bisa menjawab dari keempat pertanyaan ini. Nanti anjo tawa barani anjawab ki ampi wali ki ale tawa ki tinggi nilai na ibu. Nasabak kule nasabak na perhatikan papilajaran na nasengi jawabanna atau nasengi papawalinna. Bajik mi kule mi ki angkat limanta inaero anjawab kianne. Nia ero anjawab ki. Kule ji nomor sere ka, nomor rua ka, nomor talo yare ka nomor apa. Punna tena kelle mi kitulisi anne kelle mi kitulis anne papaka biasaya nampa kelle ki jawab nampa salang ki pacinikangi gurunta antigamma papi wali annabaya. Bajik mi pale punna lebak mo nakutong-kutong mi anne papilajarang alua inake Siti Nurhaida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.